Ih. Mike udah belum ya? Udah? Ayo. Hello, selamat datang di podcast pertama kami. Karena kemarin habis jawab Q&A, kayaknya enak juga ternyata duduk-duduk mager-mager ngobrol doang. Sesekali lah kita bikin konten receh. Lu besok sih kan? Enggak, Lo nggak sini? enggak. Mau ngapain? Nggak ada tebengan pulang dong. Ya, Besok Jumat ya udah ya? Ih, buset. Ih, lusa udah final, anjing. selamat ya. Udah masuk ke final. Jadi hari Sabtu tuh Ko Bobby ada turnamen di Power Golf. Ya, hadiahnya lumayan gede. Dan dia berhasil masuk ke babak final. Lawan kemarin siapa aja tuh lawannya? Kemarin tuh yang di flight gua Alfa, Nabil, Iban. Nah, congratulations. Bye, Dinan. Bye. Itu orang lighting kita baru balik pamit tadi. Jadi konsepnya video ini kemarin kan kita udah bikin Q&A. Ternyata responnya lumayan bagus, lumayan banyak yang suka. Jadi kita pikir sekalian kita buat podcast juga karena kelihatannya Ko Bobby sama gua pintar ngomong nih. Enak gitu flow ngomongnya. Jadi sekalian kita bikin podcast, kita bahas hal-hal lucu, hal-hal penting, hal nggak penting, gosip, apapun itu kita bahas semua di podcast ini. BTW gue udah bikin playlist loh. Hah? Gue udah bikin playlist ya. Terus apaan? Playlist buat podcast kita. Ya? Iya. Jadi Ternyata enak juga duduk-duduk mager gitu ya, nggak cuma berdiri di atas karpet. Ngobrol ruang AC adem. Yoi. PW banget nih suite-nya Power Golf lah, best. Jadi gue masukinnya ke judulnya ya. Late Hangout with Slice and Hook. Ngasih. Asik. Boleh. Nah kalau misalnya kalian mau nyobain ruangan suite ini, langsungnya datang ke Power Golf, letaknya di dalam Sutra, di dalam Mall Alam Sutra. Nanti kalau misalnya kalian masuk dari parkiran depan, tinggal cari aja ada plangnya ke Alam Sutra, atau kalian juga bisa lewat dari sebelah kiri Shell. Jadi sebelah Shell, di sebelah Mall Alam Sutra kan ada Shell, belok kiri aja, tinggal ikutin jalan, nanti ada pintu masuknya, kelihatan kepampang tuh gede Power Golf tulisannya. Jadi kalau kalian mau nyobain suite-nya, ini per jamnya berapa ya? 200 belum PPN? 800 ya? Oh, suite-nya 800. Suite-nya 800 ya, jadi ini 800.000 per jam, tapi sekaligus juga ada ruangan meeting, ada tempat hangout, bay-nya ada 2. Jadi all in all sebenarnya kalian dapat 2 bay dengan harga 800.000 per jam. Ada promo loh tuh yang free room. Oh ya. Happy hour jam 10 sampai jam 2. Benar. Makan 800.000. Hah? All day sekarang ya? All day. Tapi weekdays doang. Nah, Oh. jadi kalau misalnya kalian datang ke sini pas weekday, dapat buy one get one. Artinya dengan kata lain kalian bayar 800.000 dapat 2 jam, dapat 2 bay. Best. Ballnya unlimited lagi ya. Yoi. Oke. Kuning lagi warnanya. Bunga putih. Kelihatan gitu kalau Iya. di malam. Kalau putih kan nggak kelihatan. Oke, kita hari ini mau ngomongin apa nih? Sebenarnya gue ada cerita, gue pengen cerita-cerita sama Ko Bobby sih. Pengalaman gue selama ini, kan sebenarnya gue main golf tuh udah 1,5 tahun ya, 1 tahun sampai 1,5 tahun lah. Tapi gue coach sama dia kan baru 3-4 bulanan, dan gue nggak pernah coach dia di lapangan karena sebenarnya coach Bobby ini jual juga course lesson ya, kok. Nah jadi gue pengen sharing dikit sama Ko Bobby di video kali ini, dan juga kalau misalnya ntar Ko Bobby juga
mau cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman dia di lapangan. Sekalian juga kita tanya banyak-banyak informasi dari lapangan-lapangan ini, karena gue yakin sebenarnya banyak yang nyaru nih informasi lapangan ya. Nah, kok jadi kan kita mulai dari lu dulu deh ya. Lu tuh udah main golf tuh berapa lama sih sebenarnya? Start 2003. 2018 sampai 2018 2019 berarti 2 tahun tuh berhenti. Muak. Habis itu Capek mulai banget. lagi. Pas terakhir mulai gabut ngajar iseng-iseng, awalnya cuma cari duit tambahan. Terus kebetulan Covid kan. Nah, pemasukan mulai nambah dari coaching, invest, sertifikasi masukin, gas langsung deh. Jadilah full time ya sekarang ya. Jadi full time. Berarti lu dulu dari 2003 itu atlet dong lo? Atlet itu untuk PON 2012 dan PON 2016. Oh. Ya atlet junior juga ya. Oh. Cuman spending rata-rata kan tanggung bokap kalau junior. Gitu. Ntar kayaknya gue bakal abis dari sini gue bakal cari video-video Kobobi yang lama kali ya. Terus ntar gue pajang di sini, ntar gue kasih tunjuk ke kalian. Gue pengen lihat sih Kobobi kayak dulu kayak apa sih sebenarnya. Cups. Hai, gue Bobby dari Good Game Golf. Hari ini gue lagi ada di Gunung Glisem Country Club. Gue pengen menjelaskan soal cara megang stick golf yang baik dan benar. Emang sertifikasinya sertifikasi gimana? Jelasin. Oh iya, sertifikasi apa sih lu sebenarnya? Sertifikasi yang pertama kan untuk profesional, aku masuk profesional itu dari tahun 2016 untuk Tour Pro. Terus kan berhenti 2018 2019, 2020 mulai ngambil sertifikasi PGAI. PGAI itu Professional Golf Association of Indonesia. Dari situ ngambil sertifikasi lagi di Titleist Performance Institute. TPI, Titleist Performance. Ah, oke. Itu menjelaskan body swing connection. US bukan sih? Ya, cuman online kan. Oh, online, oke. Yang menjelaskan all the limitations badan orang kayak gini, kenapa dia nggak bisa gerak ke sana. Banyak yang minta swingnya kayak Nelly Korda, tapi rotasinya cuma 15 derajat. Itu ngebantuku menjelaskan kenapa setiap swing orang itu beda-beda. And then habis sertifikasi itu TPI itu aku ngambil level 1, level 2 buat golf, level 2 buat power, sama level 2 buat junior. Habis itu ngambil sertifikasi lagi Bioswing Dynamic. Bioswing Dynamic itu by Mike Adams sama Terry Rawls. Mike Adams itu kalau nggak salah tahun 2024 ya, 2023 yang ku tahu dia masuk jadi member Hall of Fame golf coach. Hall of So Fame. one of the top coach in the world. Top coach internationally lah, ya, globally ya. Oke. Itu yang ku jadiin basis sekarang tuh kayak kenapa ada grip beda-beda on top, side on. Oh, itu dia yang ngajarin tuh. Jadi selama ini pengetahuan yang lo kasih ke gua tuh dia yang ngajarin itu. Ya. Tuh ground reaction force, cara dia kerja ground reaction force itu seperti apa, ada apa aja urutannya gimana, itu mempelajari apa yang dia sampaikan. Terus tentu aja pasti lu dalemin lagi gitu kan, lu Ya. ulik sendiri gitu, mungkin Ulik sendiri, coba pahamin lagi. Ya. Soalnya kan bahasa orang beda-beda kan. Ya, ngerti. Apalagi dia ngajarnya pasti bahasa Inggris gitu kan, harus lu translate dulu nih gitu kan. Gimana caranya memahami, terus ntar ngajarinnya pakai bahasa Jawa. Jadi sertifikatnya banyak juga ya. Gue pikir Lumayan. lu abal-abal. Enggak. Terus barangan. Tapi emang sih, gue ngerasa 3 bulan nge-coach sama Coach Bobby tuh perkembangan gue jauh lebih pesat ya. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya soal coaching lesson ke Coach Bobby, langsung aja follow Instagramnya @bobbycahyo. Bugis. Ngomong apa dia barusan? Oke, ntar gue pas lagi edit gue denger itu ya. Tinggal lihat ya mau di-cut apa enggak. Jadi follow aja Instagramnya @bobbycahyo kalau misalnya mau nanya soal lesson, atau bisa juga kalian ke Instagramnya slice.n.hook. Nanti kalian tinggal DM ke situ, tanya sama gua adminnya sebenarnya. Jadi tanya sama gua akan langsung redirect ke Ko Bobby. Nanti kalian bisa langsung ngobrol sama Ko Bobby. Bilang kalau misalnya latihan dari Slash and Hook. Bener.
Jadi kalau misalnya kalian datang dari channel ini, sebut aja kalian tahu dari Slice and Hook, oke? Biar hitung-hitung traffic. Betul. Oke, kok. Jadi dari tahun 2003 ya, 2003 sampai sekarang itu berarti udah 23 tahun ya in total. Dan pastinya pada saat dulu lu lagi PON main lapangan terus dong. Tiap minggu, tiap hari. Ya, 6 hari seminggu. Buset. Ya, kerjaannya gitu sama aja kayak orang kantor 8 to 5. Jadi lu ya mau nggak mau harus Ya. pantesan lo nggak muak sedikit ya waktu itu ya. Percaya nggak percaya, gue putih loh. Awalnya putih. Jadi kayak gini. Ini mungkin kalau misalnya ada dokter nih ya ngecek kulitnya tuh, itu Lumayan. komposisinya UV light. 90% UV light, 10% skin. Peras biar UV light-nya keluar. Nah, lu di lapangan itu berarti handicap lu apa? Scratch? Apa malah plus? Jujur gue nggak ngitung sih, cuman ini mungkin plus minus ya sekitar scratch ya. Oh, oke. Cuma soalnya handicap kan, kita ngomong handicap index yang proper ya, itu kan Ya. ada perhitungannya sendiri, Ya. rumusannya Ya. banyak lah. Nah, Ada kalau misalnya betul. Slice and Hook, kalau misalnya mau tahu hitungannya apa nih, gue kasih formulanya di sini nih. Hitung sendiri nanti. Tuh, plus sama itu kan ada aplikasi The Green, itu juga ngebantu handicap index sih. Aplikasi The Grid itu apa ya? The Green tuh kayak sosial media tapi buat golfer. Oh, Cuman kesimpulannya sih, yang kalau gua nggak salah denger ya, perhitungan handicap itu gampangnya 8 terbaik dari 20 permainan. ya, Ya. 8 terbaik dari 20 permainan di average. Sebenarnya ada lebih gampang lagi sih. Yang lebih gampang kalau misalnya mau tahu handicapnya, on average di lapangan main berapa. Misalnya di lapangan plus 10, plus 15, plus 12, kira-kira handicapnya 3 dari atas itu. Jadi plus 10 artinya handicap kalian mungkin plus 13 sampai plus 15. Itu benar-benar kasar banget. Kebalik kali. Kenapa? Soalnya katanya yang normal ya. Sorry, kurang 3. Iya, bukan plus 3, sorry. Jadi kalau misalnya skornya itu plus 10 plus 13, kurang lebih handicap kalian tuh 8, 7 gitu. Ya itu kasarnya. Tapi kalau mau hitung manual ya, itu ada. Jadi kalian harus cari tahu nih lapangannya kalian mainin itu slope rating sama course ratingnya berapa. Nanti terus dikasih formula yang tadi gue kasih, dimasuk-masukin aja, ambil dari 20 game terakhir ya, 8 terbaik, baru itu dapat handicapnya. Kalau nggak salah, handicap gua itu plus Nggak plus. sorry, minus 17 ya, minus 17 on average. Jatuhnya Nggak, gini, plus. Kalau plus angka itu jadi kalau misalnya gue tahu handicap index itu, kalau handicap lo di atas par, angkanya aja. Kalau di bawah par baru ditulis plus berapa. Ya kalau nggak salah tuh kalau misalnya plus itu, kalau nggak salah si Rory itu plus, ada yang sempat ngitung actual handicap si Rory McIlroy. Rory McIlroy. Itu dia kalau nggak salah plus 14 atau plus 4 atau plus berapa gitu? Plus 4 ya, plus 4. Possible plus 4. Iya. Jadi artinya setiap kali dia main kemungkinan besar skor dia tuh under 72. Under par lah, bukan 70 71, kalau parnya 70 ya under 70, parnya 72 under 72. Kalau gua itu over 25 sampai 30, itu berarti handicapnya sekitar 20-an lah ya, berarti ya segitulah 21 20. Nah iya, jadi spill dari gua dulu ya. Kalau gua cerita dikit-dikit nih. Jadi gua waktu itu main sama istri gua yang jadi videographer sekarang. Konseptor juga. Jadi gua pertama kali main golf itu diajakin sama temen gua. Terus abis itu diajakin driving, awalnya gak bisa-bisa. Otomatis kan jadi sering driving range itu kan, karena merasa oh golf tuh seru ternyata gitu kan. Abis itu pertama kali gue tour lap itu 2 bulan setelah gue driving, itu tahun 2024. Tahun 2024 di Gading Raya apa?
bukan Damai apa? Serpong. Gading Raya. Gading Raya. Pokoknya Gading Raya ya, Golf, Gading Serpong. Gading Serpongnya itu skor pertama gua waktu itu 120 apa 108 ya? 118. Ya, 118. Skor pertama gua. Bagus apa jelek? Untuk pertama kali. Nggak bisa ngomong. Skor macam-macam sih. Ada yang 120-an, ada yang pertama kali turun 100, surprisingly. Buset, 100. 120-nya berikutnya. Oh, beginners luck kalau kata orang. Ada yang pasti pertama di lapangan itu kan kuncinya kita bisa enjoy di lapangan atau enggak. Bener sih. Jadi, itu kan sebenarnya sampai sekarang gue tuh masih setiap kali turun lapangan tuh bukan gue nggak pikirin mainnya. Gue pikirin view-nya bagus apa enggak, experience-nya gimana gitu. I wish I have that feel. Udah nggak ada. Begitu nyampe lapangan setup, tai. Udah males dulu ada. Ini bagus, lihat bola, tai. Lihat kiri air, tai. Ya, mungkin itu privilege orang yang baru main golf kali ya. Ya. Jadi kita datang ke lapangan itu oke lah, ya main pasti kadang gregetan, kadang seneng gitu. Tapi wow-nya ngelihat view bagus atau enggak, terus apa udaranya enak apa enggak, panas atau enggak, terus kalau misalnya bawa temen hahi di lapangan gitu loh. Ya penyebab utama lapangan kalau lagi main macet ya kita, sebenarnya gua sih sebenarnya sama istri gua. Mainnya lama. Makanya ambil lesson. Nah, kan itu tadi gua kan. Nah, lu gimana? Dulu pertama kali main lapangan di mana? Gak inget lagi. Mana ya? Untuk pertama kali banget ya? Oh, Kayak Pangkalan Jati deh. Pangjat. Nah. Pangjat tuh di mana ya? Pangjat tuh di mana? Cinere, Lebak Oh. Bulus. Kok Lebak Bulus? Oh iya Lebak Bulus, dekat pasar Lebak Bulus kok. Itu pertama kalinya. Betul. Hah? Susah. Bocah 11 tahun, ciplak-cipluk, lapangan naik turun kayak gitu. Modar. Emang itunya konturnya begini ya? Yoi. Kalau Garai kan Nah kalau Pangkalan Jati itu hole 10 sampai 18 nya datar. oh, 1/9 ya. 1-9 kayak cacat. Asik. Mantap, gue bilang lu mau jadi pemain golf atau jadi Valentino Rossi. Suka-suka. Lapangan beginners friendly itu apa sih? Gading Raya. Best. Iya. Katanya Kedaton juga bagus. Kedaton juga. Kedaton juga beginner friendly loh katanya. Jadi emang gue juga sebelum main ke lapangan, gue research dulu kan. Pemula nih enaknya main lapangan di mana gitu kan. Kalau nggak Gading Raya, modern Kedaton. 3 itu. Iya, biasanya orang akan Di daerah Serpong ya, gue nggak tahu sih daerah Jakarta. Tapi kalau daerah Serpong sih itu 3 itu. Kedaton masuk Serpong nggak sih? Enggak ya? Kedaton tuh Cikupa, masih Tangerang apa udah di luar situ? Masih Tangerang ya? Geografi gue merah, sorry. Sama. Iya, Kedaton, modern, Gading Raya. Kalau di daerah lain, maksudnya kayak di Bogor gitu ada yang beginners friendly. Pondok Cabe tuh. Cuma Pondok Cabe Tangerang juga, Tangsel. Pondok Cabe lumayan, agak jauh sih, cuman lapangannya lebih datar-datar. Pangkalan Jati dibilang beginner friendly nggak juga, airnya lumayan banyak dan slope-nya lumayan berasa. Cilangkap. Oh, Cilangkap. Tiga rasa juga oke. Tiga rasa jujur gue belum pernah main. Oh, belum pernah. Slice on hook goes to course. Sorry, gue gagal fokus sama rambutnya apaan. Kontol. Tiga rasa, terus tadi ada Halim. Wah, Halim gua nggak pernah. Halim Kata 1. orang Halim itu anginnya kenceng. Katanya gua nggak tahu. Nggak ya? Oke lah. Oke. Maaf, gue ngomongnya Halim 1. Gue main golf dari tahun 2003. Dulu ada Halim 1, Halim 2. Terus Halim 3 jadi Royal. Belum jadi lapangan golf, Jalan Raya Halim 3 ternyata. Bikinnya Royal. Nah, Halim 2 kan renov, rombak, jadi Suvarna sekarang. Jadi Halim 1 Suvarna tuh Halim 2. Oh, jadi Halim ya Halim gitu. Halim ya Halim. Nah, jadi berarti Halim itu Halim 1 ya? Ya. Oh. Ngomong-ngomong soal Gading Raya ya. Sebenarnya Gading Raya tuh nggak beginner friendly banget loh.
Percaya nggak percaya kalau kalian lihat slope sama ratingnya, slope rating dan course ratingnya itu tuh masuk susah. Percaya nggak percaya? Walaupun sebenarnya Gading Raya itu nggak hampir dibilang nggak ada hazard ya, dikit hazardnya. Mungkin slope-nya kali ya. Mungkin konturnya, lie angle-nya gitu kali ya. Nggak yang datar-datar Iya, banget. heeh. Tuh. Oke, menarik. Ada cerita lucu nggak di lapangan? Banyak. Kalau ngomong cerita lucu, nggak sengaja mukul mental pohon balik ke Kedi. Hah? Sumpah. Mukul kena pohon, baliknya ke KD gitu. Saya pukul. Lu Kena yang pohon, gue yang pukul. Pukul, kena pohon, terus kayak dia teriak. Gue pikir, kaget doang. Kan dia di belakang, aman lah. Terus gue lihat, lah di sebelah kaki bolanya. Aduh, maaf. Siapa tuh ingetin tuh? Nama ikan dia yang pernah digituin sama Kak Bumi tuh, ingetin tuh. Aduh. Nggak sengaja, bener-bener deh. Asli, itu bener-bener terus tak gitu. Gue kaget kan, teriak. Paling kaget doang, hampir kena. Begitu gue liat sebelah, ya. Tidak. Maaf. Tapi gue pernah kok, gue juga pernah. Tapi itu yang teriak bukan Candy, Bini istri lu. gue sendiri. Wah, Kan gue nggak teriak. Iya, sebenarnya dia bahkan nggak teriak, mungkin lu shock kali ya. cengok. Karena dia kan, Nggak tahu. gue mukulin, tas, kena pohon kan, der. Terus si Inga lagi di sini, siu, zet. Mantap. Untung lo nggak tahu. Kalau lo tahu mungkin nggak kena bola jadi mati, jantungan kena. Itu buat jatuh. Untungnya dia si Inga pendek. Jadi kalau tinggi dikit aja, jedar, bah. Kayak Ruben tuh tinggi. Bye bye. Gua mati lah gua itu mah. Terus apalagi ya? Berantem sama orang, enggak lah, nggak lucu-lucu amat itulah. Oh, pernah lo berantem gua? Pernah. 20 tahun di lapangan golf ada aja pasti ceritanya. Ngeliat orang mukul topping, bolanya nggak ke depan. Pernah. Bola tanah, mukul ke sana. Des, bola ke sini. Terus orang nanya sama gue, "Bob, itu kenapa, Bob?" Waduh, mohon maaf. Pertama kalinya gue ngeliat pukulan kayak gitu, jadi gue cuma bisa bilang itu topping, tapi kalau kenapa sampai mantul ke belakangnya, gue nggak bisa jawab beneran deh. Nyerah, time out ya, nyerah. Angkat tangan. Pas gue liat, das. Pasti dia nanya kenapa. Mana gue nggak tahu lagi jawabannya. Cukup speechless sih gue. Orang nge-slice, hampir kena bola gara-gara bola slice. Oke lah, lumrah kan. Cuman kali ini orangnya berdiri di belakangnya garis pemukul. Jadi, Anjay. ini setup nih. Gue di sini. Lu Orang di sini. berdiri di kanannya sedikit. Anjay, U-turn bolanya. Nge-shake Gue atau? nggak tahu gimana ceritanya, tapi gue ngeliat persis itu bola garisnya ke sana, targetnya ke sana. Tas kayaknya sih kena ujungnya. Lurus kanan balik ke belakang. Nge-shake dan slice. Slice and shake. Udah nge-shake, slice pula. Gue pas gue ngeliat kayak gitu kan, macam mana bola kayak gitu sih? Di driving meletak ke samping kena pembatas, oke, sering lah. Untuk bener-bener ngeliat bola seret gitu ke belakang, minus jaraknya. Minus kena mentok pohon gitu kan normal ya? Normal, karena kan lurus. Wah, mantap. Double combo itu, shake and Yui. slice. Itu yang berdiri di situ aja nggak nyangka dia bakal dikejar bola. Untung dia juga masih wush. Kalau dia udah saking yakin nggak akan kena, kesabar beneran tuh bola. Banyak cerita-cerita lucu. Ntar kalau ingat pasti gue ceritain lagi. Tapi selain cerita lucu, ada cerita menyeramkan juga nggak? Yang mistis-mistis gitu, ada nggak? So far sih gue nggak pernah ya. Belum pernah. Untungnya ya.
Karena kan karena waktu itu aja gue main di mana gitu, gue lupa gue main di mana. Tapi Kenny-nya tuh cerita kalau itu bola masuk ke kelihatan deh, misalnya ada rough gitu. Jadi kalau itu bolanya ke situ, bolanya kelihatan nih, kita ngeliat tuh bolanya ke sana, tapi kita samperin bolanya hilang. Gunung Gelis ya? Gunung Gelis tuh gitu. Ada, gue main di Bali. Nggak mistis sih. Temen gue kalau main kan mulutnya celamitan. Swearing mulu. Enteng banget. Dia main lagi bagus tuh kalau nggak salah. Main di Tanah Lot tuh, nama lapangan apa sih? Udah tutup sekarang. Nirwana. Ya itu. Ntar kita cari. Itulah. Main di sana lagi bagus, terus mendadak kayak ya off gimana sih? Mendadak hilang touch lah. Ya, mendadak aneh gitu kan. Mukul pertama off, kelar hole bogey, anjing. Temen gue satu lagi ngingetin, bro, watch your mouth, this is Bali, karma is real. Ya. Gue gak percaya gitu-gituan. Ya sudah, atur. Das, tengah fairway, jalan hilang. Bangsat, nggak mungkin lah bola gue hilang kayak gini. 2 kali diingetin, mukul lagi, das, tengah lagi, hilang lagi. Ngentot lah, apaan sih nih, nggak mungkin kayak gini. Bro, lu ngomong kayak gitu lagi, itu next hole ada pura, bola lu masuk pura, bro. Nggak akan, mending gua snap hook daripada bola gua masuk pura. Das, masuk pura. Dari situ dia diam. Gue cuma ngeliatin, mampus. Harus digampar sampai masuk pura tuh bola, baru dia tobat. Dari situ dia diem. Gak ada lagi ngomong-ngomong kasar. Begitu salah pukul, hancur. Gitu doang. Stop dia, tobat langsung. Udah, kelar. jangan lagi. Kelar, semua swearing hilang. Tapi soalnya kan pastilah ada lah ya, maksudnya ya walaupun percaya nggak percaya gitu kan, itu kan lapangan golf kan isinya luas banget kan, anything can happen and can be around lah. Kita nggak usah, maksudnya nggak usah dicari, nggak usah diapain, tapi respect aja gitu. Jadi jangan swearing gitu kan. Kalau bisa, kalau misalnya kita lagi ngelewatin yang pohon-pohon yang gede-gede gitu ya permisi dulu gitu kan. Ya, ikhlasin bolanya hilang. Iya tuh ikhlasin bolanya hilang. Gue pernah tuh begitu. Ikhlas ya, bolanya hilang. Ya udahlah, bola bisa dibeli gitu kan. Gue juga main di modern kayak gitu. Lagi tengah, satu hole kanan. Des. Jalan nyusurin pinggir, pohon beringin, balik hilang, Mbak bolanya minta. Belok coy gitu. Mbak bolanya hilang, bye. Drop tengah, nggak mau tahu. Itu nggak tuh? Satu stroke, dihitung nggak? Hitung, mau hitung 1 stroke, 2 stroke, 3 stroke, bodo amat. Begitu. Reroute, putar balik, ganti arah. Jangan diterusin gitu ya. Udah. Ambil paling aja. cuman abis ngeliat itu, balik badan, muterin, ngintip. Ada bola nggak situ? Nggak ada. Oke, Mbak hilang. Pak, nggak dicari? Enggak, makasih. Nggak mau. Ini modern yang itu, night golf. Iya. Yang baru tuh ya. Kemarin tuh gue belum sempet nyobain gue. Seru sih. Gue main night golf tuh, gue waktu itu pernah sekali main di lapangan gitu ya. Udah jamnya jam 5:30 gitu, udah mulai gelap. Di Garai itu kalau nggak salah. Gue mau mukul, bolanya berbayang, cebluk, ground. Gue takutnya kalau main night golf begitu lagi anjir. Iya. Bayang bolanya, apalagi kan gue silinder nih. Kemungkinan gitu, kelemahan night golf itu akan dihadapi sama orang-orang yang silinder. Dia Gue pun ada. Lo ada? Gue main di Senayan, setup gue ngeliat aman bola 1, das bola 3 keluar. Mantap, yang jatuh yang mana ini bola? Dari situ gue kapok, gue nggak mau main night golf lagi. Agak susah sih, tapi sebenarnya kalau mau cuma cari experience-nya boleh kali ya, sesekali gitu. Sesekali lah cobain gitu main golf malam.
Bodohnya pertama kali gue nyoba night golf, dulu kan cuma ada di Senayan. Ya benar, yang di tengah-tengah itu kan, Ah. ya, yang di atasnya driving range gitu Ah. kan. Nah. Udah lapangannya sempit, night golf pula, sekali pukul bolanya 3. Bah, Bingung yang mana? das, mantap nih cabang, kemudian nyebar semua nih bola. Nggak tahu mau mana yang lihat. Kejar yang mana tuh? Udah gue lihat bola 3 bola itu rasanya ke kanan, gue tanya ke dia, Mbak boleh mana? Kiri Pak. Mampus. Makin ajaib, nggak tahu lah bola siapa gue lihat. Kelar. Bisa jadi bukan bola lu tuh. Ah itu dia. Gua nggak tahu gue yang gila apa emang gimana, nggak ngerti dah. Lapangan yang paling susah menurut tuh di daerah Jabodetabek. Oh ya, bener, lapangan paling susah. Gua ada satu, nanti gua kasih tahu. Tapi menurut lu sendiri, so far selama 23 tahun lu main golf, lapangan tersusah di Jabodetabek, menurut lo apa? Gua ada satu, gua tahu itu apa. Definisi tersusah apa nih? Yang lu pada saat main itu benar-benar mesti berpikir secara strategis. Jadi gue bisa bilang main itu bukannya fun, tapi frustrating buat lu. Nah, Oke. kalau misalnya Ko Bobby mah Kalau ngomong susah harus mikir strategis, a bit frustrating buat gue Gunung Gelis. sama lagi. Cuma kalau ditanya ada yang lebih susah lagi, ada. Buat gue Royal, sampai frustasi aja gue nggak bisa. Oh ya susah itu. Dibilang susah enggak, cuma buat gue ya, gue main dari belakang itu rasanya jauh banget. Oh jauh. Gue biasa main di lapangan manapun yang kayak driver, pitching, driver Ah. 7, driver 8, 9. Gue main di Royal gitu aja driver, bas, wah solid banget. Mbak, sisa berapa? 200 Pak. Par 4 coy. Sekali ketemu par 4 pendek bahagia. Next hole-nya par 3. Jarak berapa Mbak? 193. Dah. Makin jauh. Macem mana bola gua mau berhenti? Tapi kan Royal kan memang sering dipakai buat turnamen kan? Sering, makanya Iya. gua kabur. Oh, nggak mau main di situ. Mana Royal skip. Belum takut. Iya takut, udah ngaku. Lupakan ego, lupakan pride. Gua kalau di kompor-kompor masa main Royal takut? Iya takut, mau apa gitu. Gue bayarin deh, enggak, fix. Stay away from Royal. That's my motto. Tapi Mana Royal? Nah, tapi lapangan susah kita sama. So far selama 2 tahun gue main ini, gue merasa Gunung Gelis paling susah. Karena sebenarnya banyak sih faktornya, tapi itu satu-satunya lapangan yang mata gua ngelihat konturnya turun. KD-nya bilang konturnya naik. Gua nggak tahu itu bagaimana caranya dia bisa ngelihat itu naik, tapi menurut mata gue itu turun. Pada saat gue pating tuh pukul tuk beneran naik. Astaga. Sebenarnya itu ada triknya tau. Gimana? Lu dari lobang, dari bola ke lobang, lu jalan aja. Oh, Lo iya. kan ngerasain kok naik turunnya. Iya. Kadang-kadang mata lu ngeliat gini, tapi badan lu mau jatuh ke sini. Iya. Oh, kalau lu jalan dari bola ke lubang, lu akan mendekati atau menuruni itu ya. Berasa ya lu naik atau lu turun ya. Iya ya, pintar juga lu. Gravity doesn't lie. Next time akan gue coba. Nah, Coba dong. nih sekalian nih kita ngomong nih. Mumpung lagi bahas-bahas itu. Cost management tuh kayak gimana sih? Gue sampai sekarang bisa dibilang, oke, basic cost management gue ada lah ya. Kayak contohnya, kalau pukulan gue slice terus, ya gue akhirnya ke kiri, tarik ke fairway. Atau kalau misalnya sebelah kiri, sebelah kanan ada hazard, ya udah gue bikin draw atau bikin hook gitu sekalian gitu. Tapi itu kan basic banget ya. Nah, secara lebih advance-nya itu apa sih cost management? Gimana sih? Kalau lu main tuh, pikiran lu pada saat lu main tuh gimana sih? Start dari tee off deh. Oke. Tee off. Buat gue ya, contoh. Kayak Ayo. misalnya gue ngeliat par 4. Hmm. Par 4 pendek misalnya. Sempit. Hajar driver atau U3. Gue akan ngeliat kondisi saat itu. U3 gue lagi oke atau enggak, driver gue lagi oke atau enggak. Let's say kalau U3 gue lagi off, gue akan cabut driver. Orang akan bilang,
lo ngapain? Kok pakai driver nekat banget, mending lo pakai U3. Gue pakai U3, gue penalti di jarak 200 meter. Gue pakai driver, gue bisa penalti di jarak 100, mending gue 100. Sama-sama nyungsep juga, at least nyungsep lebih dekat ke lubang. Daripada nyungsep lebih jauh gitu ya. Most of the time yang terjadi adalah driver lurus-lurus aja karena gue nothing tulus. Ya, karena pressure hilang, segala macam hilang, lu udah bakal tahu, ya udahlah, pukul aja gitu kan. Jadi kalau gua punya awareness itu lebih kayak nggak cuman bola itu harus in play atau gua nggak harus second shotnya jarak berapa, tapi lebih ngeliat kalau seandainya gua udah no choice deh, gua harus ngambil penalti, gua mengikhlaskan bola ini bakal hilang, gua better penalti di sono atau gua bisa penalti lebih yang deket lagi. Atau let's say kalau gue penalti di daerah jarak, kalau gue aja driver, bola gue masuk air di jarak cepet, tershot gue kan berarti sisa cepetan kan, gue bisa pakai wedge. Ketimbang gue main aman, let's say kalau ngomong yaudah jangan pakai U3, pakai iron 4. Kalau gue pakai iron 4 juga, satu iron 4 difficulty untuk impact solidnya lebih tinggi Daripada wood lah ya, ya long iron lah istilahnya. Iya kalau 4 ironnya solid. Kalau lu udah nggak pede mukul driver sama U3, terus ngarep bisa mukul iron 4, lebih ajaib lagi. Iron 4-nya cipluk, second shot-nya iron 4 lagi. Ya, karena kan masih ada jarak berapa gitu kan, iya. Angkanya aja Cipluk 4, lagi, iya. Cipluk lagi. Mati. Lu mending sekalian aja lu buang penalti lu di sana. Daripada gua harus ngerasain 4 iron lagi second shot. And then abis 4 iron, tershot gue di jarak 100 juga cipluk. Iya, sama juga. Nah, Oh. lebih ke arah sana. Itu core management. Dan cost management tuh sebenarnya butuh latihan nggak sih? Maksudnya butuh Pengalaman. butuh coaching nggak? Enggak. I mean, coaching itu kan sebenarnya kan buying time. Something you can learn on your own. Nanti lo kan bisa belajar sendiri juga. Cuman dengan coaching itu orang akan ngasih sudut pandangnya dia, pengalamannya dia bermain, biar lo nggak perlu ngerasain pahit-pahitnya, lo kayak beli waktu lah. Oh, lebih cepat gitu lah ya. Jadi instead of misalnya lu belajar pengalaman main 2 tahun dipersingkat jadi 3 bulan Ya. gitu. Ya, money kan, pakai duit gitu kan. Ya. Itu nge-cash. Kalau misalnya nggak mau grinding cash. Yes. Iya benar-benar. Kayak itu EA Sport, pay to win. Pay to win. Oke. Terus ada lagi, let's say contoh par 5 deh, lo mau 2 on, kan orang bilang lo main agresif atau main apa istilahnya konservatif. Konservatif kan. Nah, lo mau main agresif atau mau main konservatif? I mean, lo nggak bisa bilang itu permainan agresif kalau misalnya lo tahu 6 besi lo sampai. Gue bilang lu goblok, udah tahu 6 besi sampai lu lewat pakai pitching. Iya. Udah tahu bisa nyampe gitu kan. Agresif itu kalau misalnya Lu tahu 6 besi lu nggak nyampe. Iya. Tapi lu mau coba gitu. I mean, even 6 besi lu nggak sampai, lu bisa pakai 5 besi. Ya. Nah, kalau kayak lu hajar driver nih, second shot sisa 250. Terus lu bisa pakai, oh berarti kalau 3 wood gua 4 bisa nih sampai. Lu goblok. Nah, kalau misalnya lu mukul 3 wood lu biasa aja, jaraknya dapat apa enggak? Kalau lu bilang gua harus paksa biar sampai, itu bukan agresif, itu bego. Kalau jadi hoki. Di situ baru lu ngomong lea. Bisa juga nggak sih kalau misalnya agresif kita ngomongin agresif konservatif gitu, misalnya contohnya aja cutting gitu kan. Ini misalnya ini dogleg kanan gitu, dan lu tahu nih karena lu pernah main di situ, lu kalau lu bisa nih sebenarnya nge-cut dogleg kayak gitu, itu bisa termasuk agresif kan itu? Nggak bisa bilang, balik lagi, semua by data, nggak bisa ngomong agresif. Agresif itu kan use emotion. Oh, I mean kalau misalnya lo ngelihat, lo motong jarak dari titik bola lo ke titik yang lo tuju berapa, reachable atau enggak, terus height-nya dapat apa? Misalnya lo, kayak contoh gua, kalau gua motong jarak yang gua perlu tempuh itu 160 meter, dengan tinggi pohon sekian, 7 besi gua bisa ngelewatin. lu hajar gitu. Ya gua hajar, bukan karena emotion, karena emang gua tau bisa. Jadi sebenarnya agresif konservatif tuh rancu ya? Agak rancu. Jadi kalau orang yang nonton akan bilang wah agresif lah, orang yang lakuin kalau dasar udah tahu, dia tahu.
I see. Kalau dibilang konservatif, jadi kan banyak ketukar. Agresif tuh berarti lu lebih berani. Kalau konservatif berarti lu mainnya takut-takut. Sebenarnya nggak muluk-muluk gara-gara berani atau takutnya. Emang perhitungan lu dapet, go. Perhitungan lu nggak dapet, ya lu gila dong lu coba. Itu namanya iseng-iseng berhadiah. Iya. Nyampe ya udah, nggak nyampe ya udah. Jatuhnya bukan agresif dong, itu gambling. Gitu. Iya. Simpelnya gampang, course management kayak gitu. I mean sama kalau kita trace ke putting. Emang putting ada konservatif sama agresif ya? Balik lagi, kita ngomong mindset. Oh, Kalau misalnya ngomong orang ngebayangin kalau misalnya gue putting tembak, berarti lo agresif. tembak tuh maksudnya langsung ke hole gitu. Langsung ke hole. Berarti lo agresif. Kalau misalnya lo puttingnya die the ball into the hole, berarti lo mainnya konservatif. Nggak jaminan. I mean kalau misalnya lo ngeliat uphill slope, ada break dikit gitu. Dengan lo main pelan, itu malah lo jadi bikin PR buat diri lo sendiri. Iya. Kan? Quote unquote agresif. Sebenarnya dengan ditegesin itu, you know for sure, goal line-nya akan ke sana. Tapi karena power gue kencang, nggak kemakan break, nabrak tengah kap lubang balik masuk. Cuman itu berdasarkan perhitungan. Iya. Atau contoh misalnya kayak lo lagi main match play, lo putting 2 meter, lawan lo udah par, 2 meter lo ini buat par. Kan istilahnya jadinya kan go big or go home. Iya. Lo nggak bisa bilang agresif, either masuk seri atau nggak masuk kalah. Dengan perhitungan itu, kan lo ada pertimbangan juga. Lebih enak gue ambil break kah? Atau gue tembak? Kayaknya tembak aja. Ya, gue nggak bisa bilang itu agresif sih. Perhitungan dah. Toh, ujung-ujungnya tinggal masuk atau enggak. Iya. Either you win or you lose. Gitu Iya. kan. Terus, Gua sih personally kalau ngomongin putter, gue personally selalu cara main gue mau itu jarak berapapun, mindset gue tuh selalu tempelin dulu ke bola, ke lubang. gue setuju sama mindset itu. Soalnya dengan lo mindsetnya deketin bola dulu ke lubang, somehow break reading lo akan lebih bagus karena lo lebih peka sama slope. Kalau lo ngejar masuk, lo akan mengabaikan si breaknya, lo akan hajar ke lubang terus tanpa memperhitungkan kalau nggak masuk itu lewatnya. Iya, lewatnya kemana gitu kan? Iya, jadi selama ini gue main tuh selalu jarak berapapun itu selalu di dalam pikiran gue adalah 2 putt. 1 putt pertama tuh selalu tujuannya untuk deketin bola ke lubang. Putt kedua baru masukin. Itu. Mau jarak berapapun, walaupun nggak kecuali jarak tap in ya. Jarak tap in masa iya gue begitu. Ya, itu tolol ya. Ya, setuju dengan mindset itu karena toh kalau misalnya if you're lucky, break lo bener, distance control lo bener, dia akan masuk. Iya. Kalau nggak lucky ya dekat ke lubang. Kalau misalnya tadi gue sempat bahas soal match play kan. Kan golf kan in overall kesimpulannya golf itu ada match play, ada stroke play. Oh, apa bedanya tuh? Gue nggak tahu. Stroke play kan lo bener-bener ngitung jumlah pukulan lo yang setiap kali bagi dan itulah. Match play itu you play against each other, 1 lawan 1. Hole ini bagus mana, 1 up. Hole ini bagus mana. Oh. Jadi sistemnya kurang lebih bisa ada poin per hole. Kayak gue lawan lu nih. Hole 1 lu par, gue bogey. Lu dapat 1 poin. Misalnya gue par lu double bogey. 1 poin lu menang 1 hole. Oh. Jadi hitung siapa yang menang di hole itu gitu. Ya. The next hole, gue hole in one. Lu double par. Tetap lu yang menang. Tetap gue menang 1. Yeah. Nah, karena konsepnya match play itu seperti itu, cuman hitungannya kalah hole atau menang hole. Lu putting kejar masuk. Kalau memang kondisinya tuh half the hole, ya udah, you can try. Tapi kalau enggak ya better. Iya. Nah, stroke play nyerang not a good idea. Unless lo punya pertimbangan sendiri, balik lagi. Karena beberapa pemain PGA Tour puttingnya juga tegas. Ya, tok. Takut atau kemakan break atau apa, mending dihajar. I see. Itu. Wah. Banyak ya berarti ya. Banyak. Sebenarnya makanya kalau kita main golf, experience yang akan kita jalankan itu banyak banget.
mau dari hal yang kocak, hal yang sedih, hal yang mancing emosi, hal yang bikin bahagia, sampai jantungan. Ya. Banyak banget. Dan itu juga, kayak course management itu juga balik lagi, lu help you jatuhnya ya. Kalau ngomong disambungin ke hidup, help you apa tadi? Be realistic. Lu punya kapasitas untuk melakukan itu apa enggak? Kalau emang lu punya kapasitasnya, lu gas. Kalau nggak punya ya. Kalau nggak punya, ya. Masa lu gas? Ya, itu. Emang di dalam kehidupan kan juga kayak gitu. Lah, saya lu pengen beli mobil tapi duit lu 10 juta. Masa lu gas? Kalau lu mau beli mobil duit tuh misalnya 1 miliar gitu ya gas aja gitu. Itu pun juga mobilnya kita lihat dulu, lu punya duit 1 miliar, lu mau beli mobil 3 miliar kan goblok juga. Ya, itu kurang lebih kan keputusan itu kan yang ngebantu kita tuh. Oh, sebenarnya hidup juga kayak gitu juga sih. Realistis aja. Uh-uh. Selalu live within your means. Quote-nya itu. Live within your means. Wow. Lu pertama main di mana sih? Garai. Oh iya. Garai. Gue pertama kali main. Jadi di Garai tuh waktu itu hole pertama gue. Bola gue slice, mukul drivernya. Oh enggak, pertama gini. Gue kan nggak tahu nih tata krama main di golf tuh kayak gimana, main di lapangan tuh gimana. Ada orang baru selesai mukul, lagi naik kart gitu kan ke second shot mereka. Gue udah taruh driver, gue udah pukul das. Candy-nya tuh sampai ngomong, "Pak, jangan dipukul dulu." Untungnya itu bola slice masuk rumah orang. Itu hole berapa ya? Hole 1. Hole 10, sorry, hole 10. Hole 10 rumah orang. Oh. Yang di sebelah kanan. Oh, iya. Ini kan pohon nih sebelah kiri. Ah. Nah, sebelah kanan kan rumah tuh. Jadi itu mereka habis pukul nih, maju dong mereka. Gue udah agak nervous lah ya, pertama kali masuk gitu kan. Itu orang baru maju, baru keluar dari kart, gue udah taruh tuh bola, pas gue tas gitu. Kedinya belum sempat ngomong, baru cuma, "Pak, jangan dipukul dulu, harusnya Pak." Gue udah tas. Untungnya slice. Untungnya masuk rumah orang. Maksudnya nggak untungnya masuk rumah orang. Gue ingat banget tuh, tong. Langsung gue bilang, "Mbak, masuk rumah orang gimana dong, Mbak?" Itu pertama kali itu gue ingat banget. Dan di hall dan di Garai itulah yang bikin gue ketagihan main golf. Karena hall 1 sampai hall 17 jelek banget kan. Wajar lah, pertama kali itu club gitu kan. Di hall 18 gue menyaksikan istri gue putting mungkin jarak 15-20 meter masuk par. Oke anjing. Pertama kali par. Oke anjing. Gue menyaksikan, gue ngeliatin tuh bola masuk par. 15 meter atau 20 meter itu. Pokoknya belum kenal sama gua sih. Ya kalau gue kenal sama lu. Kalau gua kenal sama lu main sama gua, itu bola udah deket lubang, gua sentil. Sampai itu wah, itu gondok sih. Gondok gitu masih anjing. Baru gua lari, gua kejar. Enggak jadi gitu. Itu gondok sih itu. Udah, masuk. Nggak jadi. Mau habis itu jempol jari tengah gua biru kena nyentil bola, nggak apa-apa, puas. Iya, Candy-nya sampai miss loh. Candy-nya juga sampai miss. Pertama kali main tour lap dapat par di putting jarak 15 sampai 20 meter, gue lupa. Pokoknya di hole terakhir itu kan gede kan tuh, greennya. Dia kena di apron, dia putting dari apron. Masuk. Bangke. Hole 9 berarti terakhir. Iya, hole 9 berarti. Wah, itu. Langsung habis itu dari situ I wanna invest in this thing. Gitu ceritanya. And kids, that's how I met your mother. Nah, salah. Oi. Salah, oi. Oke, kayaknya seru kalau misalnya kita bikin konten di lapangan gitu kali ya. Sesekali gitu kan, driving range terus bosen gitu. Yo guys. Lo mau ngejar berapa? Hah? Green? Anjing, berapa meter Bang Green? 284. Oh. Kode-kode lah, sponsor. Nah iya, sponsor. Mungkin ada yang mau ngasih voucher.
Kapan-kapan kalau misalnya kita ada waktu, kita coba deh kita bikin course konten ya, main di lapangan. Sekalian juga mungkin lihat secara live langsung Ko Bobby main. Gue penasaran sih sebenarnya. Gue nggak pernah lihat dia main di lapangan soalnya. Dagelan. Wah, oke. Dah, sampai sini dulu. Udah jam 8:30 malam. Oh iya? Jadi kita tadi ngobrol mungkin sekitar 40 menitan kali ya. Cuma 40 menitan lah. Oh, lumayan. Asik lumayan juga. Iya. Kayak sering-sering podcast kayak gini enak deh. Boleh Duduk nanti. nyantai, adem. Iya, bener duduk kita ber-AC gitu ya. Nanti kalau misalnya kita podcast lagi berikutnya mungkin kita akan undang guest star kali ya. Siapa? Guest star. Oh iya. Undang Gua. siapa? Enggak, gue salah denger. Denger apa? Desta. Desta. Siapa Desta? Desta siapa? Ya makanya gue siapa? Siapa Guest Desta? star. Oh, guest star. Kita undang guest star, mungkin ada yang mau join gitu, kita ngobrol soal ya apa aja gitu, apa yang udah mau gosip-gosip terbaru juga boleh. Kemarin si siapa tuh? Yang Rory ini apa? Drivernya di band. Hah? Drivernya di band. Di band apa? Jadi setelah dia main di yang juara di US Open atau apa gitu, yang dia green jacket, The Master, driver habis itu di ban karena nggak conforming. Setelah itu, gue lupa. Ntar gue kasih itunya deh, gue kasih judul beritanya. Tapi itu terakhir kali gue ngikutin gosip golf. Itu M2 driver itu nggak sih? Kan QI 35, QI 35-nya. Oh iya. Kelihatan sorry. Mungkin pengaruh face-nya udah nggak itu kan. Katanya sih gitu. Jadi sebenarnya kan wajar driver itu dipakai terus-terusan, face-nya botak. Wajar, tapi USGA besar-besarin lah ibaratnya. Nggak, itu kan ngomong peraturan ya. Ya. Misalkan stick itu sudah tidak sesuai dengan peruntukannya dia waktu awal dibikin. Ya, Karena bisa aja kalau driver tepos, itu, ya. dengan tepos itu jaraknya nambah kan jadi boceng gitu. Iya sih. Rules is rules. Oke. Oke. Thank you Setelah so much. Lukas, jangan lupa like and subscribe kalau suka sama kontennya. Kalau misalnya kontennya membantu, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau tanya langsung ke Coach Bobby atau tanya ke gua boleh. Yang nonsense pasti gue yang jawab. Yang latihan golf pasti Coach Bobby yang jawab. Nggak mungkin gue jawab latihan golf karena yang ada ntar pukulan kalian slice and walk. Oke? Jangan lupa Never straight. Oke, sampai sini dulu. As always, Coach Bobby. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye. See you in the next video.